everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. So at this video, saya akan berbagi cerita kepada teman-teman bagaimana sih caranya agar kita bisa menyelesaikan pendidikan kita khusus S1 sesuai dengan waktu tempuh yang sudah kita targetkan dengan tetap menyeimbangkan diri dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan yang bisa develop our skills seperti mengikuti organisasi dan lain-lain. So if you guys want to know more about my story, just watch this video until the end. Okay? Before I share you my story, I just want to give you a disclaimer. Kalau cerita saya ini itu murni based on my own experience, bukan berdasarkan cerita atau pengamatan saya terhadap orang lain, tapi murni berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya lewati. Okay? I actually believe that hampir semua orang memiliki cita-cita untuk menyelesaikan pendidikan S1 maksimal 4 tahun, atau bahkan ada yang bercita-cita untuk menyelesaikan pendidikan S1 selama 3 atau 3,5 tahun. Dan salah satu dari mereka adalah saya. Sejak saya masuk kuliah, saya memiliki cita-cita untuk menyelesaikan S1 selama 3,5 tahun maksimal. But dalam perjalanannya, I can't deny kalau banyak challenge yang saya hadapi yang kemudian target saya itu tidak bisa saya gapai. So, pada kesempatan ini saya mau teman-teman tahu apa sih hal-hal yang perlu dilakukan supaya teman-teman punya goals untuk bisa menyelesaikan studi 3,5 tahun atau 4 tahun maksimal dan tetap seimbang dengan kegiatan luar kampus itu tercapai dengan baik. Itu caranya seperti apa? Saya bakal share itu berdasarkan pengalaman saya yang saya berdasarkan introspeksi saya, karena saya merasakan ada kekurangan yang saya lakukan sehingga kemarin saya tidak memenuhi target yang sudah saya set di awal masuk kuliah. 3 hal utama yang menurut saya teman-teman bisa coba terapkan agar apapun yang teman-teman targetkan itu bisa tercapai dengan baik. Yang pertama adalah set your goals as well. Dalam artian teman-teman harus membuat goals teman-teman itu secara spesifik. Misalkan saya bercita-cita untuk menyelesaikan studi saya selama maksimal 3,5 tahun selesai. It's not like that. Tapi teman-teman harus buat secara spesifik. Misalkan saya mau selesai selama 3,5 tahun, artinya kalau misalkan mau selesai 3,5 tahun, targetnya bakal selesai di bulan apa dan tahun berapa. Kemudian yang kedua, untuk bisa mencapai goalsnya teman-teman ini, apa yang teman-teman perlu lakukan? Apakah dengan cukup duduk, diam, tidur saja atau bagaimana? Jadi dalam goals yang teman-teman set itu, kalau dalam Excel Future Leaders, kami belajarnya sebagai IDP atau Individual Development Plan. Jadi di situ ada personal learning goals-nya. Jadi teman-teman tuliskan apa sih cita-cita teman-teman itu. Setelah teman-teman tuliskan secara spesifik kapan terjadinya, cara-cara untuk mencapai itu seperti apa. Jadi secara spesifik ditulis, tidak sekedar oke, saya mau selesai 3,5 tahun, selesai. Bukan seperti itu, tapi teman-teman harus spesifik, saya mau selesai S1 saya jurusan ini itu selama 3,5 tahun. Artinya di bulan ini, tahun ini saya harus sudah selesai, dan dari rentang teman-teman masuk kuliah sampai ke sini, dalam rentang waktu itu, antara itu apa sih yang teman-teman lakukan? Misalkan dari yang pertama yang saya lakukan, saya mulai belajar dengan tekun sehingga IPK bisa selalu naik atau tetap bertahan minimal 3. Yang kedua, bangun networking atau relasi dengan bapak ibu dosen atau kakak senior yang saya kira bisa membantu saya dalam belajar. Yang ketiga, misalkan self study, teman-teman bisa looking for journal atau anything, dan dalam keseharian teman-teman harus benar-benar konsisten. Oke, satu hari saya harus punya waktu untuk baca jurnal, untuk ini dan lain-lain. Nah, biasanya mahasiswa itu keteledoran dalam artian tidak punya goals yang tepat dalam mengikuti organisasi. Dalam artian teman-teman kayak sudah mau semester akhir baru ikut organisasi, but actually itu depends on our choice gitu. Jadi sebenarnya berdasarkan pilihan kita masing-masing, tapi kalau menurut saya teman-teman harus sudah bisa set kalau semester 1 atau tingkat 1 di perkuliahan, teman-teman itu fokusnya apa dulu nih. Jadi tidak
harus dalam sekaligus jalan, fokusnya kedua hal. Tapi usahakan teman-teman harus tahu, oke, tingkat 1 atau semester 1 sampai 2 saya fokus untuk brainstorming organisasi apa yang memungkinkan untuk bisa develop skill saya. Terus semester 3 dan 4 sudah mulai coba apply atau lamar beberapa organisasi yang mungkin teman-teman bisa cocok gitu, job desk-nya dan lain-lain yang kemudian bisa meningkatkan skill teman-teman. Terus yang berikutnya tingkat ketiga semester 4 dan 5 itu sudah mulai brainstorming, apa sih tugas akhir atau tesis saya nanti saya bakal ambil apa. Nah kemudian di semester 7 teman-teman sudah mulai fokus untuk mengerjakan penelitian teman-teman, sudah mulai fokus untuk bisa set seminar proposalnya kapan, seminar hasil, dan juga skripsi. Itu kalau jurusan saya 3 kali ujiannya. Jadi itu yang pertama tadi, teman-teman harus benar-benar tulis goals teman-teman, atau kalau dalam Excel level kita belajar sebagai IDP, supaya apapun yang teman-teman sudah mimpikan itu bisa terrealisasi dengan baik, sehingga hari-hari teman-teman itu benar-benar terisi dengan kegiatan yang benar-benar bermanfaat buat diri teman-teman. Yang kedua, take action and harus komitmen. Jadi setelah teman-teman sudah menulis IDP teman-teman atau goals yang teman-teman sudah set tadi, teman-teman harus sudah mulai beraksi nih, dalam artian tidak sekedar kata tapi seimbang dengan perbuatan. Kalau memang teman-teman sudah punya goals untuk bisa selesai studi di bulan ini, tahun ini, maka cara-cara untuk mencapai itu sudah teman-teman list, dan tidak dengan cukup list down saja, tapi teman-teman harus mulai action. Oke, yang pertama saya harus dapat IPK ini, berarti yang harus saya lakukan adalah belajar dengan tekun. Yang kedua, saya harus bisa sudah tahu tesis saya apa di semester 5. Oke, berarti dari sekarang saya harus sudah mulai kumpul-kumpul networking atau bangun relasi yang baik dengan Bapak Ibu dosen atau senior yang bisa saya gali ilmunya, kayak gitu. Terus di side of take action, teman-teman harus konsisten. Itu yang paling sangat buruk, dan I think itu penyakit yang paling buruk dalam hidup saya, konsisten. Kadang saya sudah tulis saya punya agenda dalam keseharian saya, tapi selalu saja bolong karena tidak konsisten. Selalu procrastination, itu juga penyakit lain. Dalam mahasiswa itu begitu, menunda-nunda. Oke, saya masih ada waktu sebentar, dan tiba-tiba sudah malam, hanya habis dengan scroll media sosial tanpa tahu apa yang kita dapatkan dari situ. So teman-teman harus mulai action dan juga konsisten untuk bangun pagi. Oke, konsisten selama berhari-hari itu harus bangun pagi, konsisten untuk setiap hari belajar bahasa Inggris. Oke, setiap hari harus ada minimal 1 jam untuk belajar. Jadi dibiasakan terus, bakal akan menjadi kebiasaan yang teman-teman tidak bisa hilangkan gitu. So, semangat. Ketiga, evaluation. Jadi teman-teman, ini I think this is the last one, hal yang perlu teman-teman lakukan. Dalam artian, kalau teman-teman sudah list down aktivitas teman-teman, goals teman-teman sudah mulai take action dan juga komitmen, coba buat evaluasi setiap kali di akhir hari teman-teman. Misalkan dalam satu hari teman-teman sudah list down aktivitas teman-teman apa, kemudian sampai malam di sekitar jam 10 sebelum istirahat malam, teman-teman harus melakukan evaluasi atau introspeksi. Oke, hari ini apa sih kekurangan saya? Apakah saya sudah maksimal menggunakan waktu saya dengan baik sesuai dengan agenda, atau ada hal yang saya miss, dan apa sih penyebab sehingga hal ini tidak bisa saya lakukan? Apakah karena saya terpengaruh dengan aktivitas lain yang seperti ini, mungkin stuck karena tidak terstruktur penyusunan agendanya dan lain-lain. Itu teman-teman bisa jadi catatan untuk perbaikan di hari esok sehingga tidak akan diulangi. Jadi teman-teman bisa terus-menerus melakukan kebiasaan yang baik tadi itu dengan sepenuh hati dan juga dengan senang tanpa membebankan diri teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu 3 hal yang menurut saya penting untuk teman-teman lakukan dalam kehidupan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memiliki cita-cita untuk menyelesaikan studi 4 tahun maksimal atau dengan waktu tempuh tertentu, dan teman-teman tetap mau menyeimbangkan diri dengan kegiatan organisasi atau apapun itu yang bisa develop skills teman-teman.
Di next video saya bakal share ke teman-teman bagaimana sih cara kita untuk bisa mengikuti organisasi, tidak hanya sekedar oke, saya ikut organisasi ini supaya saya tahu bahwa saya anggota organisasi ini, tapi gimana sih cara kita untuk bisa memilah atau melakukan filterisasi terhadap organisasi ini supaya kita benar-benar masuk organisasi tersebut tidak sekedar sebagai anggota biasa yang kita tidak tahu apa kontribusi kita, tapi minimal ada skills yang kita belajar dari organisasi tersebut ataupun sebaliknya. Jadi tidak sekedar mendapatkan sesuatu dari organisasi tersebut, tapi kita juga punya kontribusi gitu untuk organisasi tersebut. Semangat selalu untuk teman-teman semua yang saat ini sedang berkecimpung dengan tugas akhir, yang sedang sibuk dengan laporan dan lain-lain. Percayalah saya bahwa kalau saya sebenarnya diminta untuk memilih menjadi mahasiswa atau bekerja, I will choose mahasiswa. Karena guys, menjadi mahasiswa itu cuma satu kali untuk S1 ya. Dan saat kita menjadi mahasiswa, there are lots of opportunities yang teman-teman bisa maximize dan bisa meningkatkan skills teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang saat ini sedang kuliah, entah di semester 1, semester 2, 3, 4, 5, atau 6, atau bahkan di semester 8, please maximize waktu yang teman-teman gunakan yang ada, maximize dengan baik, karena ada begitu banyak kesempatan yang teman-teman tidak bisa dapatkan lagi kalau teman-teman sudah selesai kuliah. So, semangat selalu, tetap produktif, manfaatkan waktu dengan baik, dengan hal-hal yang positif yang bisa improve skills teman-teman. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? So, just start your day as always, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur and berdoa. Thank you for watching. See you in the next video.